Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Fadila dari kelas Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi 5E. Ingin membuat video atau menjelaskan apa itu penelitian tindakan kelas, penelitian pengembangan, dan melihat variabel independen dan variabel dependen dalam sebuah skripsi. Baiklah, langsung saja kita lihat videonya. Baiklah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan penelitian pengembangan. Penelitian dan pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat dipertanggungjawabkan. Produk tersebut tidak selalu berbentuk benda atau perangkat keras, seperti buku, modul, alat bantu pembelajaran di kelas atau di laboratorium. Tetapi bisa juga perangkat lunak seperti program komputer untuk pengolahan data, pembelajaran di kelas, perpustakaan, dan lain-lain. Ataupun model pendidikan, pembelajaran, pelatihan, bimbingan, evaluasi, manajemen, dan lain-lain. Langkah-langkah proses penelitian dan pengembangan menunjukkan suatu siklus yang diawali dengan adanya kebutuhan permasalahan yang membutuhkan pemecahan dengan menggunakan suatu produk tertentu. Setelah itu kita masuk ke tujuan penelitian pengembangan. Menurut Gay, Mills, dan Ira Sands, dalam bidang pendidikan, tujuan utama penelitian dan pengembangan bukan untuk merumuskan atau menguji teori, tetapi untuk mengembangkan produk yang efektif untuk digunakan di sekolah. Produk yang dihasilkan oleh penelitian dan pengembangan mencakup materi pelatihan, materi ajar, seperangkat tujuan perilaku, materi, media, dan sistem-sistem manajemen. Tujuan penelitian pengembangan pada bagian kurikulum. Tujuannya adalah menginformasikan proses pengambilan keputusan sepanjang pengembangan dari suatu produk menjadi berkembang dan kemampuan pengembang untuk menciptakan berbagai hal dan jenis ini pada situasi ke depan. Dan yang kedua pada bagian teknologi dan media. Tujuannya adalah untuk meningkatkan proses rancangan instruksional dan pengembangan serta evaluasi yang didasarkan pada situasi pemecahan masalah spesifik yang lain atau prosedur pemeriksaan yang digeneralisasi. Yang ketiga, tujuan penelitian pengembangan pada bagian pelajaran dan instruksi. Tujuannya adalah untuk pengembangan dalam perancangan lingkungan pembelajaran, seperti perumusan kurikulum dan penaksiran keberhasilan dari pengamatan dan pembelajaran, dan secara serempak mengusahakan untuk berperan untuk pemahaman fundamental ilmiah. Tujuan yang keempat pada bagian pendidikan guru dan didaktis. Tujuan yang utama pada umumnya untuk memberikan kontribusi pembelajaran keprofesionalan para guru dan atau menyempurnakan perubahan dalam suatu pengaturan spesifik bidang pendidikan. Baiklah, masuk ke metode-metode penelitian. Dalam pelaksanaan penelitian pengembangan ada beberapa metode yang digunakan, yaitu metode deskriptif, evaluatif, dan eksperimental. Metode penelitian deskriptif atau metode penelitian deskriptif sering digunakan dalam awal penelitian untuk menghimpun data tentang kondisi yang ada. Sedangkan metode evaluatif digunakan untuk mengevaluasi proses uji coba pengembangan suatu produk. Produk dikembangkan melalui serangkaian uji coba, dan setiap kegiatan uji coba diadakan evaluasi, baik evaluasi hasil maupun evaluasi proses. Berdasarkan temuan-temuan hasil uji coba diadakan penyempurnaan. Dan metode eksperimen digunakan untuk menguji kemampuan atau keampuhan dari produk yang dihasilkan. Walaupun dalam tahap uji coba telah ada evaluasi, tetapi pengukuran tersebut masih dalam rangka pengembangan produk. Belum ada kelompok pembanding. Dalam eksperimen telah diadakan pengukuran selain pada kelompok eksperimen juga pada kelompok pembanding atau kelompok kontrol.
Pemilihan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dilakukan secara acak atau random. Pembandingan hasil eksperimen pada kedua kelompok tersebut dapat menunjukkan tingkat keampuhan dari produk yang dihasilkan. Setelah itu, langkah-langkah awal penelitian pengembangan. Menurut Bock dan Gall tahun 1989, ada langkah pelaksanaan strategi penelitian dan pengembangan yang dilakukan untuk menghasilkan produk tertentu untuk menguji keefektifan produk yang dimaksud. Adapun langkah-langkah penelitian dan pengembangan adalah: yang pertama, menemukan potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, produksi massal. Baiklah, yang kedua di sini saya akan menjelaskan penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas atau PTK yang dalam bahasa Inggris disebut Classroom Action Research telah dilaksanakan oleh para guru SMP, MTS, SMA, SMK di berbagai provinsi di Indonesia. Oleh karena itu, PTK sudah mulai dikenal oleh para guru semenjak tahun 1999. Setelah itu, guru jenjang TK, SD, dan MTS MAN juga mengenal dan melaksanakan PTK. Sekarang PTK malah diwajibkan oleh pemerintah kepada guru atau sertifikasi guru. PTK dilakukan oleh suatu kelompok atau gugus yang beranggotakan beberapa guru. Satu guru inti atau senior, pembimbing atau instruktur, dan kepala sekolah sebagai ketua tim. Jumlah anggota gugus antara 3 sampai dengan 10 orang. Jumlah anggota gugus dapat lebih kecil agar setiap anggota mempunyai peran dan tanggung jawab yang lebih besar dalam pelaksanaan PTK. Gugus ini mirip dengan musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP, sehingga PTK sering dianggap sebagai revitalisasi kegiatan musyawarah guru mata pelajaran, karena masalah yang dibahas jauh lebih terfokus dan mengarah pada pengembangan kompetensi profesional guru. Baiklah, B. Perbedaan PTK dan non-PTK. Perbedaan antara penelitian formal atau non-PTK dengan penelitian tindakan kelas atau PTK disajikan dalam tabel berikut ini. Penelitian non-PTK atau formal biasanya dilakukan oleh orang luar. Sampel harus representatif, mengutamakan validitas internal dan eksternal, menuntut penggunaan analisis statistik yang rumit, mempersyaratkan hipotesis, mengembangkan teori, tidak memperbaiki praktik pembelajaran secara langsung. Hasil penelitian merupakan produk ilmu, berlangsung linier atau bergerak maju, tidak kolaboratif dan individual. Dan penelitian tindakan kelas biasanya 1. Dilakukan oleh guru atau dosen. 2. Kerepresentatifan sampel tidak menjadi persyaratan penting. 3. Lebih mengutamakan validitas internal. 4. Tidak menuntut penggunaan analisis statistik yang rumit. 5. Tidak selalu menggunakan hipotesis. 6. Memperbaiki praktik pembelajaran secara langsung. 7. Hasil penelitian merupakan peningkatan mutu pembelajaran. 8. Berlangsung siklus atau siklus kolaboratif dan kooperatif. C. Tujuan PTK. Tujuan PTK adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pengajaran atau pembelajaran melalui teknik-teknik pengajaran yang tepat sesuai dengan masalah dan tingkat perkembangan siswa. PTK juga dimasukkan sebagai salah satu cara untuk memperdayakan guru dan meningkatkan kemampuan guru dalam membuat keputusan yang tepat bagi siswa dan kelas yang diajarnya. D. Manfaat penelitian tindakan kelas atau PTK adalah sebagai berikut. 1. Menumbuhkan budaya meneliti pada guru agar terjadi inovasi pembelajaran. 2. Meningkatkan profesionalisme guru, terutama kemampuan dalam menjabarkan kurikulum sesuai dengan tuntutan lokal, sekolah, dan kelas. 3. Meningkatkan mutu pengajaran dan hasil belajar siswa berdasarkan temuan langsung dari kelas guru sendiri.
4. Mengembangkan kerjasama atau kolaborasi antar guru di sekolah itu dan guru di sekolah lain dalam memecahkan masalah pengajaran dan pembelajaran. 5. Menumbuhkan kebiasaan guru melaksanakan pembelajaran yang berwawasan penelitian atau learning through research. 6. Membiasakan guru atau pihak lain untuk memecahkan masalah dan merumuskan program pembelajaran berdasarkan temuan empiris dan kontekstual. Desain penelitian tindakan kelas. Di dalam desain penelitian tindakan kelas ada 4 komponen di dalamnya, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Berdasarkan penjelasan di atas, perencanaan dimaksud untuk merancang penelitian tindakan yang akan dilakukan. Kalau pelaksanaannya di kelas, berarti rencana atau perencanaan tersebut disesuaikan dengan objek dan masalah yang ditingkatkan. Yang kedua, tindakan. Maksud dari tindakan yaitu melakukan intervensi sesuai dengan rencana yang telah disusun. Tindakan dilaksanakan dengan hati-hati dan teliti agar dicapai peningkatan yang baik. Pengamatan. Yang dimaksud pengamatan yaitu untuk mengamati dampak tindakan yang dilakukan. Apakah rencana dan tindakannya berhasil atau tidak. Artinya, apakah ketika proses ada peningkatan atau tidak, atau peningkatan motivasi, semangat, peran, dan hasil. Yang keempat, ada refleksi, bermaksud untuk membuka dan membahas kembali terhadap apa yang telah dilakukan. Refleksi ini untuk mengetahui kekurangan, kelemahan, dan ketidakberhasilan tindakan yang telah dilakukan, kemudian menyusun rekomendasi dan saran-saran untuk melangkah pada siklus berikutnya jika belum tuntas. Baiklah, yang ketiga, saya akan menjelaskan atau membedakan variabel independen dan dependen dan variabel kontrol dalam sebuah skripsi. Baiklah, yang pertama, judul skripsi yang pertama yaitu hubungan antara penggunaan pendekatan andragogi trainer dengan motivasi belajar peserta pelatihan public speaking di UKK PK UNP. Variabel dependennya yaitu motivasi belajar. Variabel independennya yaitu menggunakan pendekatan andragogi trainer. Sedangkan variabel kontrol di sini tidak ada. Baiklah, skripsi yang kedua berjudul hubungan antara motivasi belajar dengan aktivitas belajar peserta pelatihan bahasa Inggris di Lembaga Kursus dan Pelatihan Hazika Education Center Padang. Yang dimaksud di sini terdapat variabel independennya yaitu motivasi belajar. Variabel independennya aktivitas belajar peserta pelatihan bahasa Inggris di lembaga kursus. Variabel kontrol tidak ada. Skripsi yang ketiga berjudul hubungan antara metode pembelajaran Al-Quran dengan minat belajar santri di Taman Pendidikan Al-Quran Nurul Yakin, Desa Sago, Kabupaten Pesisir Selatan. Variabel dependennya minat belajar santri. Variabel independen metode pembelajaran. Variabel kontrol tidak ada. Skripsi yang keempat berjudul efektivitas senam ceria untuk meningkatkan kemampuan motorik kasar anak tunagrahita ringan. Variabel dependen efektivitas senam ceria. Variabel independennya kemampuan motorik. Variabel kontrol tidak ada. Skripsi yang kelima berjudul aktivitas penggunaan modul ikatan kimia berbasis inquiry terbimbing terhadap hasil belajar peserta didik kelas X kelas 10 MIPA SMA Negeri 4 Padang. Variabel dependen hasil belajar peserta didik. Variabel independen penggunaan modul ikatan kimia berbasis inquiry terbimbing. Variabel kontrol tidak ada. Skripsi yang keenam berjudul meningkatkan kemampuan interaksi sosial terhadap siswa kesulitan belajar matematika melalui metode tutor sebaya. Variabel dependennya kemampuan interaksi sosial terhadap siswa kesulitan belajar matematika.
Variabel independen metode Sutor-Subaya, sedangkan variabel kontrolnya tidak ada. Deskripsi ketujuh, efektivitas berjudul efektivitas media mesin hitung untuk meningkatkan kemampuan hasil penjumlahan pada anak kesulitan belajar. Variabel dependennya efektivitas media mesin hitung, variabel independen untuk meningkatkan kemampuan hasil penjumlahan pada anak kesulitan belajar. Variabel kontrolnya tidak ada. Deskripsi yang ke-8 berjudul dampak penerapan model problem based learning terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran dasar listrik dan elektronik di SMK Negeri 1 Pariaman. Variabel dependennya hasil belajar siswa. Variabel independen dampak penerapan model problem based learning. Variabel kontrolnya tidak ada. Deskripsi yang ke-9 berjudul efektivitas media pop-up book untuk meningkatkan kemampuan mengenal huruf vokal bagi anak tunagrita ringan. Variabel dependennya di sini efektivitas media pop-up book. Variabel independen kemampuan mengenal huruf vokal bagi anak tunagrita ringan. Variabel kontrolnya tidak ada. Deskripsi yang ke-10 berjudul efektivitas permainan tradisional dalam meningkatkan kemampuan penjumlahan deret ke samping bagi siswa tunarungu. Variabel dependennya efektivitas permainan tradisional. Variabel independen meningkatkan kemampuan penjumlahan deret ke samping bagi siswa tunarungu. Variabel kontrolnya tidak ada. Baiklah, sekian video dari saya, yaitu tentang penelitian tindakan kelas, penelitian pengembangan, dan cara membedakan variabel independen dan dependen dan melihat variabel kontrolnya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.